Pace bene para culprit. Mudah-mudahan para culprit sekalian disapa oleh video ini sedang dalam keadaan bahagia, gembira, ataupun kalau sedang bekerja, semoga bekerja dengan semangat. Dan kalau ada yang sedang sakit, tetaplah teguh, tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Hari ini secara istimewa kita buat penyajiannya. Saya menunjukkan gambar-gambar klip dari tempat saya biasa berada. Tapi seraya melihat-lihat ini, saya mau menyapa para culprit soal persiapan khusus di masa Advent ini. Tak terasa tinggal beberapa hari lagi masa Natal tiba. Sukacita apakah yang mengisi hati para culprit di masa Advent ini? Benar bahwa masa Advent adalah masa pertobatan. Bertobat di sini dalam arti semakin mempersiapkan diri menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dan kita yakin bahwa ini hanya persoalan waktu. Cepat atau lambat pada akhir zaman kita, pada akhir hidup kita nanti kita akan bertemu dengan Allah juga, dengan Tuhan. Dan keyakinan ini membuat kita penuh sukacita menjalani hari demi hari di masa sekarang. Ya. Dan ini juga yang diingatkan kepada kita di masa Advent. Persiapan menjelang pertemuan dengan Tuhan. Baik itu di tanggal 25 Desember juga di dalam hidup kita masing-masing. Kapan waktunya kita tidak tahu. Nah, karena percaya bahwa ada pertemuan kita dengan Allah dan kita akan bersama dengan Dia, maka hidup kita kiranya penuh dengan sukacita. Sebagaimana bacaan pada hari ini kita dengar, kalau kita baca di bacaan pertama, kita diingatkan bahwa ada sukacita bagi orang yang percaya. Ada sukacita bagi orang yang percaya. Sekalipun dunia memandang banyak kekurangannya, entah itu sebagai gambaran diberi seorang perempuan yang telah berkeluarga tetapi tidak punya anak, janda. Tapi kalau percaya bahwa dia bersama dengan Allah, dia akan mengalami sukacita. Saya menemukan satu bacaan kemarin, pernah. Semua yang kita miliki di dunia ini akan berakhir juga, katanya. Ya, kita tahu itu harta yang kita cari. Tapi yang lebih intim lagi, kalau tiba waktunya kita selesai dari dunia ini, meninggal dunia, orang-orang di rumah kita mungkin ya akan bersedih. 1 bulan puncaknya, bulan kedua mulai berkurang kesedihan. 1 tahun, 2 tahun, bahkan belasan tahun masih ada yang mengingat kita. Tetapi cepat atau lambat toh kita akan berakhir juga. Hidup kita berakhir, kisah tentang kita berakhir. Tidak lagi banyak orang membicarakan kita. Tidak banyak lagi orang yang mencoba mengingat-ingat kebaikan yang kita lakukan. Lalu di manakah ada keabadian itu yang benar-benar senantiasa bersama kita, dan kita pun senantiasa mengalaminya? Dan itu adalah perjumpaan kita dengan Allah. Allah lah satu-satunya yang abadi, yang bila kita bersama dengannya, kita turut serta merasakan kebahagiaan yang sejati itu. Karena itu sangat wajarlah bila sejak sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk layak ikut serta dalam kebahagiaan sejati itu. Kita tahu bahwa yang sejati adalah bersama dengan Yesus. Ia tidak akan pernah melupakan, ia tidak akan pernah meninggalkan. Dan karena percaya bahwa Yesus sedemikian setia dan sedemikian abadi, kita penuh harapan. Kita bersuka cita menanti kedatangannya. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk itu. Dengan merawat iman kita sebenarnya di dunia ini, kita secara langsung juga tidak langsung mempersiapkan diri kita untuk ikut serta merasakan kesatuan dengannya dalam keabadian. Oke. Maka saya pikir di sanalah salah satu buah dari beriman itu. Percaya kepada Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan sejati,
membuat kita dengan penuh sukacita menjalani hari demi hari. Kadang ada hal yang membuat kita bersedih dalam hidup kita, yang membuat kita cemas, khawatir. Tapi bila kita ingat ada Yesus yang bersama kita saat ini dan kelak kita bersatu dengannya dalam keabadian, kiranya kita tidak dikuasai oleh kecemasan. Sekali lagi, ada banyak hal yang bisa membuat kita cemas ya. Tentang masa depan kita yang tak pasti di dunia ini, tentang keuangan yang seringkali juga mengganggu pikiran, tentang hubungan yang kadang tidak sehat. Kita dicobai oleh ketidaksetiaan. Baik kita sendiri tergoda untuk tak setia, juga pasangan-pasangan kita tergoda untuk tak setia. Nah, kadang hidup orang lain yang kita inginkan, yang kita harap banyak padanya tapi mengecewakan. Kadang kita sendiri menjadi orang yang menurut kita mengecewakan. Maka dalam situasi begini, kita tetap menantikan dan merawat hubungan kita dengan Yesus, our forever friend, teman sejati, teman sahabat, jalan kebenaran dan hidup kita. Pace bene.